hari ini jumpa lagi bersama saya Arun Anggara di acara spesial Jaksa Menyapa. Yang tentunya di Jaksa Menyapa di kali ini kita akan coba mengangkat sebuah topiknya, pencegahan peredaran narkotika di kalangan remaja dan akibat hukumnya seperti apa. Dan tentunya di suasana pagi hari ini semuanya kita kedatangan tamu istimewa yang tentunya yang telah hadir di studio di suasana pagi hari ini, tentunya bersama kita semuanya, baik yang saat sekarang lagi mendengarkan kita di Radio GTP 87.8 FM, kemudian yang saat sekarang menonton kita di Facebooknya GTP ya. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini dengan penuh semangat tentunya. Nah, di suasana saat sekarang tentunya ya kita langsung menyapa dua narasumber yang hadir di studio di pagi hari ini gitu semuanya. Yang pertama kita perkenalkan, dari mana dulu nih? Terima kasih. Iya. Oke, Bapak Joni, silakan Pak. Bapak Joni Eko Waluyo, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bawaslu. Oke. Dan bersama saya di yang berikutnya lu? Dengan saya ada wakil Islamnya selaku Kepala Seksi Tindak Pidana. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ya, terkait dengan topik yang tentunya kita angkat di pagi hari ini, dilihat dari kalangan remaja. Remaja merupakan masa yang dimana seseorang individu mengalami proses peralihan yang dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Sebagai anak, masa remaja merupakan masa yang paling rawan untuk dihadapi, fisik maupun juga fisik, yang merupakan juga mengalami perkembangan menggunakan beberapa perubahan yang sebelumnya itu anak-anak orang tua yang mempunyai anak tentu akan menghadapi hal yang seperti itu. Ya, terkait dengan hal tersebut para youtuber semuanya di studio telah hadir tentunya sesuai dengan topik yang mungkin pada saat ini kita sampaikan kepada para youtuber semuanya tentang bagaimana pencegahan terhadap peredaran narkotika di Dompu. Kira-kira seperti apa pencegahannya? Dan ya, silakan Pak Jun. siap. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Bahwasanya Undang-Undang Narkotika sendiri diatur yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana undang-undang tersebut mengatur segala tindak lanjut yang mengenai narkotika yang dilarang di Indonesia. Pada umumnya Indonesia merupakan lahan atau tempat yang subur untuk peredaran, tapi negara kita melarang dengan adanya undang-undang tersebut. Oke. Dan tentunya berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh para remaja ini, Bu? Terima kasih. Jadi kalau kita menanyakan bagaimana pencegahannya di kalangan remaja, itu sebenarnya jawaban yang cukup simpel. Jawaban yang cukup simpel, tetapi menurut saya sulit untuk dilaksanakan. Jawabannya simpel tapi sulit untuk dilaksanakan. Jawabannya adalah kita mulai dari diri sendiri, dari diri anak-anak itu sendiri. Jadi ini tidak hanya sebatas pada kalangan remaja, tetapi juga di kalangan dewasa dan anak-anak. Saya di sini memberikan contoh terhadap kalangan anak-anak, karena anak-anak yang umumnya ini kan mereka usia beranjak ke arah remaja, usia remaja antara umur 17, 18 itu kan mau memasuki ke usia remaja. Jadi memang
untuk pencegahannya sendiri itu sebenarnya menurut saya seperti yang saya katakan tadi adalah berawal dari diri sendiri. Ketika kita anak-anak ini bergaul dengan lingkungannya, lingkungan pergaulannya seusianya mereka, itu tidak menutup kemungkinan bahwa di kalangan pergaulan mereka itu sudah terkontaminasi dengan yang namanya narkotika. Tetapi yang bersangkutan bisa tidak membentengi dirinya, itu aja ya. Karena memang beberapa kasus yang mohon maaf yang kebetulan saya juga menangani anak, usia anak yang pada usia sekitar 17-18 tahun, ketika mereka melakukan tindak pidana yang lain, ini bukan tindak pidana narkotika ya, ketika mereka anak-anak ini melakukan tindak pidana yang lain, ketika kami sidangkan, ketika kami melakukan pemeriksaan terhadap anak ini, itu tidak sedikit anak-anak ini yang melakukan tindak pidana ini ternyata mereka pun sudah terkontaminasi dengan narkotika. Dan tentunya bagaimana perkembangan kasus di Dompu tentang peredaran narkoba ini? Kalau di Dompu sendiri ya, ini berdasarkan selama kami bertugas di sini, memang di Dompu ini kalau kita bilang udah zero tidak bisa, karena memang tetap ada yang masuk di kami, pelimpahan dari teman-teman penyidik Polres, bahwa memang peredaran narkoba di Dompu ini masih cukup masih cukup tinggi lah kalau menurut saya untuk ukuran daerah ya, untuk ukuran daerah ini cukup tinggi. Dan di sini yang lebih banyak di Dompu ini yang lebih banyak beredar itu adalah narkotika jenis sabu. Itu yang. Dan tentunya itu kasus ini kan selalu muncul di peredaran wilayah Dompu, kan? Dilihat dari perkembangan anak-anak muda sekarang, terutama pada remaja, ya pada saat ini kasusnya luar biasa di Dompu. Penanganan kasusnya kira-kira sudah itu nggak oleh kejaksaan di Dompu? Berapa jumlah kasus yang terjadi di Dompu pada saat ini? Kalau kita hitung sih cukup banyak ya, cukup banyak. Karena kita tidak bisa memukul rata karena mohon izin karena saya di sini juga ya sudah cukup lumayan lama saya bertugas di sini. Sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. Jadi cukup banyak perkara narkoba yang masuk di kami. Udah cukup banyak. Tetapi kalau yang untuk kalangan anak-anak atau kalangan yang usia-usia remaja itu masih minim. Rata-rata yang udah dewasa memang sih kita sulit membedakan ya usia remaja itu sebenarnya usia yang berapa, dikatakan dewasa berapa. Tetapi kalau saya melihat usia remaja ini adalah usia-usia peralihan lah dari anak-anak ke menuju dewasa. Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa anak-anak umur 17-18 tahun yang melakukan tindak pidana lain pun ternyata mereka pun sudah terkontaminasi dengan yang namanya narkotika. Ya, kita kembali ke Pak Joni. Halo, selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi. Bapak segar sekali pagi hari ini. Oke, terkait dengan topik yang kita angkat di pagi hari ini, ya, pertama sekali buat para ibu semuanya. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi maraknya ya peredaran narkotika di lingkungan remaja khususnya di Dompu pada saat ini? Ya, terima kasih. Ya. Jadi pertama kami sudah ada kerjasama itu program kami ya di Jaksa Masuk Sekolah, di mana Jaksa Masuk Sekolah itu kami menetapkan adalah akibat hukumnya kalau kita melakukan pelanggaran hukum. Contohnya dalam hal tindak pidana narkotika, kita melakukan sosialisasi bersama dengan Pemda, itu pun yang
pertama dan utama bahwasanya kalangan remaja khususnya yang di bangku pendidikan, mereka mengetahui bahwasanya bahaya atau akibat dari narkotika sendiri. Di samping itu juga kami berkoordinasi dengan tim asesmen terpadu yaitu dari BNN. ya. Bahwasanya BNN. Badan Narkotika Nasional. Oke, dan tentunya kira-kira ini usaha apa yang memang harus dilakukan ya terhadap beredarnya narkotika atau narkoba agar tidak masuk dalam lingkungan sekolah. Oke, jadi kami selaku aparat penegak hukum bersama dengan aparat penegak hukum yang lainnya yaitu penyidik Polri maupun penyidik BNN melakukan sosialisasi mendasar baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di lingkungan lapas sendiri. Tidak menutup kemungkinan di lapas terjadi lagi seperti ini. Soalnya kan ketergantungan dari zat yang khususnya di sabu-sabu ini sudah sangat melekat. Apabila dia sudah memakai sudah lama, akhirnya dia ketagihan. Tapi kan adanya asesmen, adanya dari BNN bahwasanya si ketergantungan ini bisa selesai. Iya. Ya berbicara narkotika atau narkoba ini kan selalu menjadi ya sesuatu yang memang menjadi khawatir buat kita sebagai orang tua gitu, apalagi yang melibatkan anak-anak yang terlibat dengan hukum gitu kan. Dan kira-kira ada nggak ancaman hukuman untuk mereka kira-kira sudah ditangani nggak usia remaja ini? Terkait dengan ancaman hukuman yang diterapkan itu bagi pelanggar, pengguna ataupun pengedar. Bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, baik itu pasal-pasal 114, 112 maupun pasal-pasal yang memberikan ancaman pidana seperti terkait anak-anak, batasan anak-anak, anak-anak sesuai dengan Undang-Undang pidana, yaitu 18 tahun ke bawah itu masih usia anak-anak, itu ancamannya separuh dari ancaman dewasa. Kalau sudah di atas 18 tahun itu sudah masuk kategori dewasa, dan itu pun ancamannya sudah penuh. Minimal kalau misalnya seperti pasal 112 ayat 1 minimal 4 tahun ya 4 tahun minimalnya. Tapi kan kita kan lihat pertimbangan apa yang terjadi nanti seperti itu. Itu kan anak-anak yang terlibat dalam kasus tersebut gitu ya. Kira-kira hukumannya sama nggak dengan orang dewasa gitu? Kalau mengenai masalah hukuman tetap dihukum, tapi kan masa panjang masa penahanannya aja ya. Oh, gitu. Dari anak-anak kan ada kategorinya anak-anak seperti apa. Oke, di Dompu sudah pernah menangani hal seperti itu? Iya Bu. Ya, terima kasih. Jadi kalau di Dompu ini untuk yang anak-anak narkotika, alhamdulillah Dompu belum. Alhamdulillah untuk si anak. Tetapi kalau yang terkontaminasi dengan yang namanya narkotika, itu kan pasti ada ketika kami melakukan bukan pasti ada, maksudnya ada beberapa gitu dari anak yang melakukan tindak pidana lain, kami kan melakukan pemeriksaan lagi. Nah dari wawancara, pemeriksaan, diskusi dengan mereka, ternyata mereka pun tidak sedikit anak-anak ini yang sudah terkontaminasi dengan barang narkotika ini ya. Cuman terkait dengan penyelesaiannya itu tentu kan harus ada penyidikan lebih lanjut, penyidikannya, buktinya untuk membuktikan perbuatannya. Oke, ada tapi sedikit gitu di ada, tapi tidak sebanyak yang dewasa. Tidak sebanyak yang dewasa. Iya. Upaya untuk melindungi mereka karena anak-anak kan, kira-kira upaya untuk melindungi secara hukum seperti apa? Iya. Kalau anak-anak ini mohon maaf ya, karena memang di Dompu ini untuk perkara anak yang narkoba memang belum pernah ada, tetapi belum pernah ada. Kebanyakan Dompu ini kalau perkara anaknya itu yang masuk adalah
masalah senjata tajam. Oh, selesai. Tetapi akhir-akhir ini ya kita Hmm. bersyukur juga setelah Hmm. diberlakukannya surat edaran yang jam malam itu, Iya, jam malam. alhamdulillah Hmm. sampai saat ini tidak ada lagi Tidak ada seperti lagi. itu suatu kemajuan yang Kemajuan. sangat kita inginkan seperti itu. Hmm. Jadi kalau untuk anak-anak sebenarnya untuk pencegahannya seperti yang saya katakan tadi adalah memulai dari diri sendiri. Hmm. Ketika anak-anak, bukan berarti anak-anak ini kita batasi untuk bergaul dengan teman-temannya, tetapi dalam artian bahwa si anak ini harus bisa membentengi dirinya sendiri. Iya. Itu yang paling utama, itu cara pencegahannya seperti itu. Kemudian dari lingkungan keluarga, Hmm. dari lingkungan keluarga, karena bagaimanapun juga adalah orang terdekat anak adalah keluarga itu Keluarga, sendiri. benar-benar. Iya. Kalau mohon maaf, kalau saya Hmm. mengibaratkan adalah apa ya, bukan mengibaratkan, cenderung lebih melihat ke Oke. zaman dulu. Zaman Yang dulu. ibarat kata waktu kita kecil-kecil tuh masih Hmm. ingat sekali orang tua itu habis maghrib Iya. harus sampai rumah, harus masuk ke Iya. rumah, harus udah naik Iya, ke rumah, iya, iya. rumah panggung, karena Nah. umumnya orang Gempur dulu kan rumah panggung. Iya. Jadi harus pulang. Hmm. Dari situ hari habis maghrib, artinya di situ mulailah anak-anak kita ini berkumpul dengan keluarganya, tentunya mengisi dengan hal-hal yang positif seperti Oke. pulang mengaji, mungkin berdiskusi dengan keluarga. Hmm. Itu salah satu cara untuk membentengi diri atau mencegah dari anak ini terlibat dengan narkotika. Oke. Intinya lebih kita sebagai orang tua selalu memperhatikan mereka. Betul. Kan? Ya, dulu dengan era sekarang itu beda jauh. Ya. Dulu untuk memperhatikan anak-anak seperti yang dikatakan oleh Ibu Islamia, tentunya ini adalah hal yang mungkin ini perlu kita refresh kembali dengan kebiasaan-kebiasaan dulu. Tapi untuk zaman sekarang kita ya ditantang lah gitu ya. Tapi tidak semua anak-anak seperti itu. Kalau yang suka nantang berarti mereka udah terlibat dalam narkotika gitu kan. Ya, terkait dengan hal tersebut masih nih Pak Joni. Ya, apa bahaya jika seorang remaja itu menggunakan narkotika, dan kira-kira ini seperti apa pendapatmu Pak Jaksa? Terima kasih. Jadi gini, ciri-ciri orang terpapar narkotika itu satu, dia berkumpul dengan orang yang sudah memang sudah kenal dengan narkotika. Terus kemudian dia diberi, misalnya cuma hanya diberi icip-icip misalnya seperti itu. Dia untuk menghisap. Kedua, dia diminta lagi, dia ikut. Akhirnya kan ada ketergantungan. Dan itu dia ketemu dia lagi, pakai lagi dan pakai lagi. Terus akibatnya apa? Satu, dia kalau misalnya nggak pakai narkoba jenis satu, dia seperti sakau, seperti orang yang tidak pernah pakai obat, tapi dia giginya itu bibirnya malah digigit atau membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Itu akibat efek yang timbul dari narkoba jenis satu. Makanya negara kita sangat melarang, karena sampai merusak saraf-saraf yang ada di otak. Dan tentunya upaya pencegahan yang jitu banget menurut Pak Joni kira-kira seperti apa? Karena ini melibatkan anak-anak. Tadi sudah kami sampaikan, misalnya penjagaan pertama dari diri sendiri, dari sudah sama sama diri, satu kasih dulu. Terus yang kedua, akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Terus yang ketiga, adanya jaminan dari sekolah bahwasanya menerapkan bahaya narkoba atau narkotika yang mengakibatkan orang itu dari biasanya mereka itu sudah waras, tapi dengan adanya narkotika dia malah, mohon maaf, tambah gila dia. Karena kan gitu, efeknya seperti itu. Makanya sampai melarang negara kita terkait adanya narkotika. Saking gilanya itu terasa gitu. Terasa itu seluruh tubuh. Seperti yang lagi viral sekarang kan di Amerika Serikat, Philadelphia itu kan ibarat kata itu udah
disebut Zombie. kota zombie. Zombie. Ya, jadi narkotika ini kan tidak hanya sabu, Hmm. banyak jenisnya, Banyak jenisnya. narkotika. Cuman yang kalau di Dompu ini lebih banyak yang beredar adalah jenis sabu. Oke. Ganja pun di sini kalau berdasarkan dengan kasus yang masuk ke kami itu lebih banyak narkotika jenis sabu. Oke. Dan tentunya ini berkaitan dengan hukum. Kira-kira hukuman bagi apa bedanya hukuman bagi pengedar dan pemakai? Kira-kira seperti apa? Iya. Di undang-undang sendiri itu kan sudah ada ketentuannya ya. Iya, iya. Kalau pengedar itu pasal 114, Ya, 114 itu sudah ada ancaman minimalnya yaitu minimal 5 tahun. 5 tahun. Ya, minimal 5 tahun. Nah, kalau untuk sebagai pengguna sendiri sudah diatur di pasal 127 itu ancaman pidananya adalah maksimal 4 tahun. 4 tahun. Betul. Perbedaannya sedikit aja bedanya. Iya. Cuman untuk penerapannya sendiri, artinya mana yang lebih tepat dikenakan terhadap pelaku ini tentunya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti apa. Tentunya disertai dengan alat-alat bukti. Iya, dan terkait dengan masih tentang hukum, ya. Hal yang memang sering kita dengar bahwa pada saat sekarang kan hukuman mati bagi pengedar seperti apa tuh? Yang beratnya seperti apa yang harus dilakukan hukuman mati? Terima kasih. Iya, Pak Jody. Jadi ancaman maksimal memang peredaran narkotika ini adalah ancaman hukuman mati. Biasanya kita lihat kasus per kasus ya. Kasus per kasus itu dalam hal yaitu apabila melebihi dari kiloan gram. Oh, jumlah narkoba yang diedarkan gitu kan? Betul. Itu contoh kasus yang sudah tuntas dan sudah dieksekusi yaitu Freddy Budiman, di mana dia itu memang pemasok narkoba ya, diganjar dengan hukuman mati dan maksimal, dan itu sudah mulai proses hukum yang sudah sangat panjang. Iya. Artinya yang mendapatkan hukuman mati itu adalah orang-orang yang banyak sekali anunya, barang buktinya gitu ya. Modus operandinya juga. Gitu ya. Oh, artinya mereka tuh bosnya gitu. Kalau dikatakan bos itu ada lebih besar lagi bos, tapi ini kan namanya kalau dilihat dari pabrik, contoh seperti narkotika jenis sabu-sabu ini, kalau di Indonesia kan seperti diinformasikan di media itu ada di Jawa atau di Jawa. Kalau Indonesia sudah berbentuk sudah berupa sabu tersebut. Oke. Iya, kira-kira ini upaya apa yang memang harus dilakukan supaya peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di Dompu, kira-kira upaya apa sih yang jitu banget gitu, yang dilakukan oleh teman-teman jaksa supaya tidak terjadi yang namanya hukuman gitu. Ya. Jadi terima kasih. Kalau kita menanyakan upaya, tentu tidak cukup dengan satu ibarat kata satu pilar aja, satu kami aja. Tentu kita di sini membutuhkan peran semua lini. Tidak cukup satu lini aja dari kami kejaksaan aja. Tentu dari APH aja. Tentu peran serta masyarakat pun di sini harus ada. Lebih kita utamakan peran masyarakat. Artinya apa? Ketika contoh kecil aja misalkan kita mengetahui misalnya orang tersebut sudah terlibat atau mungkin dia merupakan jaringannya sebagai pengedar segala macam, kita sebagai masyarakat jangan memberi ruang. Ketika kita memberi ruang, itu akan mereka gunakan sebagai kesempatan mereka, sebagai pasar mereka. Jadi dari masyarakat sendiri harus ada peran sertanya. Tidak bisa kita mengandalkan hanya dari APH aja. APH misalnya dari polisinya saja, dari kejaksaan, dari hakim, tidak bisa seperti itu. Jadi peran masyarakat itu harus ada. Jangan sampai masyarakat kita ini memberikan ruang kepada pelaku-pelaku ini, kepada orang-orang yang sudah mengenal barang ini, yang menjadikan narkoba ini sebagai lahannya mereka. Jangan sampai masyarakat itu jadi pasarnya mereka. Itu aja sih. Kira-kira zona apa yang diberikan ke Dompu? Ada kan zonanya
namanya zona aman nggak untuk khususnya untuk remaja terhadap perkembangan peredaran narkotika di Lumpuh? Kalau zona, mohon maaf, kalau zona sepertinya tidak bisa kita langsung menyebut bahwa ini adalah zona aman, zona nyaman, zona tidak nyaman, karena untuk menentukan daerah itu sebagai zona, misalnya zona merah, zona hijau atau zona kuningnya itu tentu harus berdasarkan data-data klasifikasi dari dan ada perbandingan dari daerah-daerah lain. Tentu mungkin itu ada yang lebih berwenang mungkin ya untuk menentukan bahwa Dompu ini apakah dia termasuk zona merah, zona kuning, zona hijau atau zona aman lah. Tetapi sejauh ini memang di Dompu ini kalau untuk peredaran narkoba memang kalau untuk ukuran kabupaten ya cukup tinggi lah kalau menurut saya. Tinggi, ya. Tapi belum pernah menemukan yang terlibat dalam hukum gitu. Maksudnya khususnya terhadap pemakai dan pengedar narkotika itu? Ada, karena kan memang kami ketika polisi teman-teman penyidik itu melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba tentu akan sampai ke kami. Ya, itu artinya kalau sudah ada seperti itu kan berarti memang ada kasusnya. Iya. Memang ada kan? Iya, pasti akan nyampe ke kami. Artinya kan ada pelaku, berarti di sini ada mau dikata itu dia pengedar, mau kata pengguna, itu pasti ada. Mana nanti apakah dia sebagai pelaku pengguna atau pelaku pengedar atau sebagai hanya dia menguasai saja, itu kan butuh pembuktian di persidangan. Tentu ada fakta-fakta yang harus kita ungkap di persidangan. Ya, terkait dengan fakta ya peredaran gosip selama ini kan munculnya masuknya narkotika di Indonesia kan itu atas ya keterlibatan pihak keamanan, dan sudah terbukti bahwa pihak keamanan inilah yang memegang peran penting untuk memasukkan narkoba. Kira-kira keterlibatan seperti ini benar nggak ada yang menurut Pak Joni sendiri? Oke. Jadi untuk narkoba sendiri tidak terbatas dari kalangan siapa-siapa. Iya. Jadi bebas saja. Tapi dalam hal kalau kita bisa membentengi diri kita sendiri, contohnya, seperti bahaya narkotika itu seperti apa, akibat narkotika seperti apa, akibatnya seperti apa. Jadi kalau kita memang sudah pada diri kita menanamkan bahwa di benak kita memang bahaya narkotika ini khususnya bagi diri kita sendiri, entah itu berdampak dengan masyarakat ataupun keluarga kita, tidak untuk kemungkinan. Tapi kan upaya sosialisasi itu penting. Oke, benar. Dan sudah sekian lama ya Bapak melakukan sosialisasi setiap tahun, dan punya program khusus untuk melakukan sosialisasi terhadap anak-anak remaja di sekolah, dan tentunya kira-kira apa yang Bapak lihat di situ, yang Bapak amati di tingkat sekolah, apakah bagaimana respon mereka? Terkait adanya respon dari teman-teman siswa, baik siswa maupun santri di kalangan pesantren, rasanya mereka menanyakan dampak dari narkotika sendiri seperti apa, dampaknya, kemudian akibatnya seperti apa, apakah dia setelah dinyatakan dia terlibat atau dia dinyatakan dia bersalah bisa kembali lagi ke masyarakat, bisa. Lalu dengan catatan bahwasanya dia tidak melakukan pergaulan dengan pergaulan yang dengan mudahnya dia mendapatkan narkotika dulu. Iya. Kalau dia setelah misal dia keluar dari penjara atau dari lapas, bahwasanya dia keluar, kemudian dia ketemu lagi, dan pasti itu akan, soalnya kan ada hubungan emosional. Iya, benar. Iya, ada tambahan dari Ibu? Oke. Dan tentunya ini mungkin ada himbauan dari bapak-bapak atau ibu untuk masyarakat Dompu khususnya terhadap remaja. Kalau saya himbauannya cukup singkat. Jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan dari narkotika. Stop narkotika.
Aman, aman. Oke, Pak Joni apa? Kalau saya Hmm. jauhi narkotika, Hmm. berprestasi di sekolah Hmm. dan berprestasi di madrasah ataupun aliyah Hmm. itu lebih baik. Ah. Untuk menjaga dompu lebih baik lagi. Menuju dompu masuk gitu ya. Iya. Iya, terakhir nih, kira-kira pandangan Bapak Ibu tentang dompu masuk dalam rangka pencegahan narkotika dan narkoba ini seperti apa? Kalau menurut kami dompu sudah berkolaborasi dari segi aparat penegak hukumnya maupun Pemda juga. Namun lebih ditingkatkan lagi. Oke, Itu saja. Pemda ikut andil dalam hal ini. Seharusnya ada itu. Oh, Harus ada. Undang-undang negara harus ada. Oke. Ya, seperti apa misalnya? Tadi menyediakan seperti sekolah, itu kan Oh, ada iya, juga iya. ya, dan pendidikan. Oke, terima kasih atas kehadirannya di acara Jaksa Menyapa yang tentunya di saat sekarang kerjasama radio GTP FM bersama Kejaksaan Negeri Dompu yang tentunya di pagi hari ini telah menemani kita semuanya di rumah maupun yang saat sekarang lagi menonton kita di Facebooknya GTP. Terima kasih atas kebersamaannya. Juga buat kedua narasumber yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini, kami atas nama kru Radio GTP FM mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kerjasama yang baik di antara kita semuanya. Saya Arun Anggara, undur pamit di pendengar radio kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.